yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memperingati haul seperti ini tidak lain adalah agar kita mengetahui bagaimana kesuksesan yang mereka dapatkan. Kesuksesan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjuangan mereka yang sangat luar biasa. Sahibul Haul Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, kita kenal luar biasa beliau ini semangatnya di dalam berdakwah yang tidak lain adalah menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun ada peluang untuk menyenangkan Nabi, beliau lakukan dengan semangat. Kalau ingat beliau, maka semangat kita ini sangat-sangat kecil sekali seperti debu. Semangat beliau bukan hanya di kalangan para ulama atau orang biasa, dari anak kecil sampai orang dewasa mungkin menghormati beliau luar biasa. Dan bagaimana pergaulan beliau, dakwah beliau menyentuh seluruh kalangan. Anak dulu ngalami beliau ini, sampai anak kagum, ini pengalaman pribadi dengan sosok beliau ini. Waktu pertama kali didirikan Al-Wi'am, di sini ada nama Al-Wi'am, anak yatim, dibina anak yatim di sini ada, sampai sekarang ada. Awal mula akhi masuk ke sini. Pada saat masuk kami tidak betah, minggat balik ke rumah. Yang datang siapa? Beliau datang. Beliau datang mengunjungi. Mana dikatakan ada ente, kenapa balik? Kirimkan lagi. Ngajak. Sosok beliau yang sudah dinamakan ulama dunia, ulama yang dikenal oleh para ulama dunia. Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kita kenal. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigab Gutub Zaman, kenal dan beliau, dan kepengen setiap datang sini yang mutarjimnya beliau. Ini ulama dunia yang tidak do merasa bahwa oh sudah hebat, tapi di kalangan datang beliau mengunjungi, kirimkan lagi ada. Itu sangat luar biasa, berkesan luar biasa pada saat itu. Dan ketika melihat, menyaksikan, mengetahui bagaimana perjuangan beliau, yang kita pada saat ini di kota Palembang, yang kita lakukan ini adalah sebagian daripada apa yang beliau sudah lakukan, sudah berhasil. Yang kita sekarang ini majelis taklim ada, madrasah ada yang sekarang ini yang beliau lakukan sudah. Kita hanya mungkin mengembangkan yang mereka, beliau ini sudah di Palembang ini sebenarnya sudah ditebasi, ditanami, tumbuh, tinggal kita yang memetiknya. Jadi sekarang ini hasil daripada perjuangan beliau kita dapatkan pada saat ini. Majelis taklim dahulu itu butuh perjuangan, dakwah butuh perjuangan. Jamaah tabligh sekarang ini, kenal jamaah tabligh sampai ke pelosok-pelosok, bukan beliau hanya membentuk, merangkul, tapi beliau terjun langsung ke daerah-daerah. Beliau terjun langsung. Kalau beliau pada saat itu memanfaatkan, ngambil orang-orang yang mempunyai jiwa dakwah, karena memang dakwah butuh juga dengan modal, butuh dengan harta, bukan tidak butuh. Tapi beliau rangkul ini orang-orang yang mempunyai harta agar hartanya bermanfaat untuk dakwah. Pergi ke daerah, beliau ngumpulkan, ada orang yang beliau juga nyumbang, pergi ke daerah, di samping dakwah menyampaikan ilmunya, tapi beliau juga memberikan hadiah untuk orang setempat.
Jadi kalau kita dakwah ke daerah-daerah pelosok ini, berapa kali kita dakwah ke daerah pelosok, dua sosok ulama Palembang yang dikenal di daerah tersebut. Kita nyangko belum pernah habaib masuk di sini, belum pernah para ustadz masuk di sini. Akhirnya ketika ketemu dengan orang tua di daerah mereka, mereka menyatakan apa? Dulu ada mu'alim nang yang masuk ke sini, Al Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Dulu ada Al Habib Ahmad bin Abdullah Al Habsi yang masuk ke sini. Sampai ada di antara mereka orang tua nunjukkan foto lama, ini nah yang bernama masuk. Subhanallah, ini dakwah beliau. Jadi kalau seandainya tadi yang disampaikan bahwa memang betul beliau tidak menginginkan harta dunia, beliau menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal yang demikian ini obat, sebenarnya yang disampaikan tadi adalah obat. Obat untuk para asatid, para dai. Jangan sampai dai, para asatid cinta terhadap dunia. Ini obat untuk asatid, dikonsumsi oleh asatid dan ulama. Tapi ini obat, jangan dikonsumsi oleh ilmiah, orang kaya. Terbalik. Kalau ini obat ini dikonsumsi oleh orang kaya, wong kaya akan ngomongkan, "Woi, dakwah itu tidak perlu duit." Jengok Ustaz Ahmad nah. Ustaz Ahmad tak perlu duit. Ustaz Ahmad tak cinta duit. Itu ulama, itu obat untuk ulama. Kita kadang-kadang salah mengkonsumsi obat. Kalau orang kaya metu ke duit kamu untuk dakwah, Ustaz Ahmad merangkuli wong kaya, merangkul yang ada duit, mereka keluarkan duit untuk apa? Untuk dakwah. Jadi kalau sekarang kadang-kadang terbalik, obat untuk ulama dikonsumsi oleh ilmiah, orang kaya. Obat orang kaya dikonsumsi oleh ulama, bahaya. Overdosis, pacak keracunan. Tadi dia omongkan obat, tapi kadang-kadang itu tadi yang konsumsi. Oh ini nah, ingat para asatid ustadz itu tidak boleh cinta duit, tidak cinta amplop. Itu konsumsinya ulama. Ulama harus sadar bahwa tujuan bukan duit, bukan harta. Tujuan itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi punya ilmiah yang punya duit juga harus itu. Ulama yang mereka dakwah butuh dengan modal, berikan tanpa mereka meminta. Itu baru benar. Baru konsumsinya itu tepat. Diberikan satu sama lainnya, memberikan apa yang dia punya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita dikatakan adalah pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Anda jelaskan ini bagaimana sosok seorang ulama hebat di masanya Al Habib Abdullah bin Ahmad bin Abdul Al Haddad di dalam kitab Maulidnya. Kemarin satu kutipan daripada kalam beliau di dalam Maulid tersebut sangat luar biasa. Beliau menyatakan apa di dalam satunya, fa'asa rasulu yaqulu minka qabiltu wali akuna lil hadir rasuli khadima. Itu kalimat yang luar biasa. Beliau menyatakan apa? Fa'asa, semoga ar-rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata untuk aku, minka qabiltu, dari engkau aku terima. Terima untuk apa? Li akuna lil hadir rasuli khadima, supaya aku ini diterima menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan hal seluruhnya itu kepengen menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu perjuangan yang luar biasa. Sahibul Hal mengorbankan waktunya, umurnya, seluruhnya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita punya kesempatan menjadi pembantu Rasul, bukan menjadi budaknya dunia, budak kehormatan, budak duit, budak pujian. Hal yang hebat itu adalah menjadi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pembantu. Mereka yang berusaha menghabiskan waktu, uangnya menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kepengen berkhidmah dengan Nabi.
yang punya harta dengan hartanya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang punya keahlian dan keahliannya. Bahkan di antara mereka hanya punya keahlian ngikat barang. Ngikat barang Nabi SAW ketika Nabi mau bepergian. Ada yang berkhidmah memegang sendal Nabi SAW. Seluruh yang mereka lakukan kepengen apa? Menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Ini tujuan para solehin, orang-orang hebat, agar menjadi pembantu Nabi SAW, diterima menjadi pembantu Nabi. Oke, wajar sahabat Nabi SAW bangga dengan sebutan pembantu Nabi. Ana khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah pembantu Nabi. Bahkan berbangga Sayyidah Safinah di hadapan singa. Dia ngomong apa pada saat tersesat? Ngomong apa pada saat itu Sayyidah Safinah? Wahai singa, aku nih pembantu Nabi. Aku tersesat, tunjukkan aku jalan. Singa tahu, oh ini kedudukan bukan biasa. Kalau kita mungkin dunia, kalau kita mungkin aku jenderal. Oh, dong. Pembantu Nabi, kedudukan yang tidak akan terputus, kedudukan yang sampai hari kiamat akan bisa dibanggakan. Inilah keadaan kita yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang punya apa baik tunjuk. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai salah mengkonsumsi obat. Obat ini obat batin. Obat batin ini adalah ilmu. Jangan sampai salah mengkonsumsi obat, bisa keracunan, bisa overdosis, efek sampingnya sangat besar. Karena sekarang ini ilmu-ilmu disampaikan di dalam media sosial begitu banyak, itulah dinamakan obat-obat galau. Tapi jangan sampai kita salah mengkonsumsi obat. Mudah-mudahan ini sekadar mengingatkan diri ana dan juga yang pada hadirin, lakukan sesuatu yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Lakukan sesuatu yang bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi pembantunya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, di sore hari ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan berikan kepada kita ikatan yang kuat agar kita senantiasa bersama Nabi Muhammad SAW. Agar senantiasa di dunia ini kita bersama zuriat Nabi Muhammad SAW, pewaris Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kelak di hari kiamat kita akan bersama Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.